Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya yang ada di seluruh Indonesia? Kali ini jumpa lagi tentunya dengan Ibu Rustiani Tumangger SPD dari SMP Negeri 3 Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebulu Salam. Dan kita akan membahas tentang teks iklan, slogan, dan poster. Yang kita bahas kali ini untuk membahas teks iklan, slogan, dan poster. Sebelum kita ke pembahasan iklan, slogan, dan poster, tentunya anak-anak ibu juga pernah dong ya melihat slogan, dan anak-anak juga pernah dong melihat poster. Nah, biasanya iklan itu anak-anak jumpai di mana ya? Iklan itu dijumpai di televisi, ya, benar sekali. Kemudian di pinggir jalan, baliho di pinggir jalan ya, ada. Kemudian slogan pernah dijumpai di perpustakaan sekolah. Kemudian ada lagi di kebun binatang. Kemudian di rumah sakit. Kemudian poster anak-anak ibu lihat di mana? Di mading sekolah, benar. Kemudian di mana lagi? Di gedung teater. Kemudian ada di gedung olahraga, bisa ya? Atau anak-anak pernah melihat iklan, slogan, dan poster di tempat lain? Anak-anak bisa komen di bawah. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang iklan dan poster ya. Iklan dan poster ini memiliki persamaan. Apa sih persamaannya? Sama-sama bersifat reklame atau advertensi, yaitu artinya diketahui orang banyak. Sekali lagi ya, iklan dan poster adalah sama-sama bersifat reklame atau advertensi, diketahui oleh orang banyak. Fungsi iklan, slogan, poster. Fungsi yang pertama, apa ada yang tahu fungsinya? Ya, benar sekali. Fungsi yang pertama adalah sarana informasi. Fungsi pertama adalah sarana informasi digunakan untuk memberikan informasi terhadap pembaca dari iklan, slogan, maupun poster. Kemudian, fungsi yang kedua bersifat mempengaruhi atau persuasif. Mempengaruhi pembacanya. Jadi, fungsi yang kedua bersifat mempengaruhi atau persuasif. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pengingat atau reminder,
Maksudnya gimana? Nah, di sini perlu contoh maksudnya. Misalnya anak-anak ibu pernah membaca poster tentang suatu kegiatan. Misalnya kegiatan donor darah ya. Di situ ada nama kegiatannya. Kemudian ada tempat, waktu pelaksanaannya, ya kan? Di sini kan ada remindernya. Fungsi pengingatnya di mana? Nah, anak-anak kalau membaca poster itu atau mau kegiatannya donor darah, kapan dilaksanakannya? Hari Minggu, tanggal 8 Agustus ya. Nah, waktunya kapan? Jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, di situ kan sebagai fungsi pengingat. Sekali lagi, fungsi ketiga adalah pengingat atau reminder. Kita lanjut ya. Fungsi yang keempat adalah sarana edukasi. Jadi, iklan, slogan, dan poster bisa sarana edukasi bagi para pembacanya ya. Misalnya, contoh kalau sebagai sarana edukasi, anak-anak pernah dong melihat iklan atau mungkin slogan atau mungkin poster tentang ini. Karena kita sedang diuji dengan COVID-19, biasanya anak-anak pernah melihat slogan tentang COVID-19. Nah, di situ kan ada edukasinya. Di mana sih cara agar terhindar dari COVID-19? Nah, itu kan sebagai sarana edukasinya. Yang pertama, gimana? Yang kedua, bagaimana biar kita ini terhindar dari apa? Ayo. Ya, dari penularan COVID-19. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada ciri iklan. Ciri iklan yang pertama apa sih? Yang pertama adalah iklan sebagai informasi dan komunikatif ya. Sekali lagi, yang pertama ciri iklan adalah bersifat informasi dan komunikatif ya. Kemudian ciri iklan yang kedua adalah iklan disusun secara objektif dan jujur. Yang ketiga, iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Iklan dan yang keempat, iklan tidak menyinggung pihak lain. Kelima, iklan menarik perhatian orang banyak. Nah, ini adalah ciri dari iklan tentunya. Ada 5 ya, ciri iklan. Selanjutnya, kita ke jenis iklan. Jenis iklan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Kita bahas dulu ya berdasarkan sifatnya. Nah,
Iklan berdasarkan sifatnya ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama, iklan niaga. Iklan niaga ini dibuat untuk menjual suatu barang atau jasa. Biasanya bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk halayak agar tertarik memiliki, membeli, dan menggunakan barang atau jasa yang diiklankan. Jadi, berdasarkan sifatnya itu ada iklan niaga. Dan yang kedua, ada iklan non-niaga. Kalau iklan non-niaga ini bersifat informasi dan ajakan kepada halayak ramai. Kemudian, jenis iklan berdasarkan tujuannya. Nah, itu ada iklan penawaran ya. Iklan penawaran itu apa sih? Ayo. Ada yang tahu? Iklan penawaran itu digunakan untuk menawarkan suatu barang atau jasa ya. Sementara kalau iklan yang satu ini adalah iklan permintaan. Permintaan ini berisi permintaan atau ajakan agar orang lain mau bekerja sama. Jadi, iklan permintaan itu isinya adalah iklan yang meminta atau mengajak orang lain untuk apa? Untuk mau bekerja sama, menjalin relasi dengan pihak pembuat iklan. Selanjutnya, berdasarkan ruangnya. Di sini yang pertama adalah iklan baris. Apa? Ya, iklan baris. Anak-anak pernah menjumpai iklan baris ini di koran. Kemudian yang kedua adalah iklan kolom. Bisa dijumpai di koran juga ya anak-anak. Iklan baris itu isinya apa sih? Ayo, ada yang tahu? Ya, iklan baris itu isinya biasanya ya. Iklan baris itu isinya sederhana ya, yang terdiri dari beberapa kolom khusus yang membuat iklan atau baris di media massa. Contohnya seperti rumah yang disewakan atau mungkin dikontrakkan, dijual, kemudian ada lowongan pekerjaan, penjualan atau pencarian barang, semuanya masuk di iklan baris anak-anak ya. Kalau iklan kolom ini sama ya anak-anak, bisa ditemui di koran juga. Di sini apa sih iklan kolom ini? Nah, kalau iklan kolom ini isinya tentang iklan layanan masyarakat. Nah, digunakan untuk menyampaikan informasi atau mendidik halayak dengan tujuan apa?
Ya, mendapatkan keuntungan ekonomi. Melalui iklan kolom ini, anak-anak ya, tambahnya biasanya seperti ini ya, teman-teman. Ya, ini adalah contoh dari iklan kolom. Lanjut kita. Tentang slogan. Nah, tadi kan anak-anak pernah melihat slogan itu di mana tadi? Ya, di perpustakaan. Bisa. Dan di sini dicontohkan, menyerah bukan jalanku. Nah, ini adalah contoh dari slogan. Cirinya apa sih? Ya, cirinya yang pertama adalah kalimatnya menarik. Ya, dari contoh ini langsung dong ya, kalimat yang menarik, menyerah bukan jalanku. Nah, menyerah bukan jalanku. Ini kan memiliki makna tidak mudah putus asa. Nah, dengan diganti kata menyerah bukan jalanku. Ciri slogan yang pertama adalah kalimatnya menarik. Kemudian yang kedua, kalimatnya pendek. Ya, yang kedua, kalimatnya pendek. Yang ketiga, kalimat mudah dipahami. Nah, kemudian yang keempat, kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuannya ya. Menyerah bukan jalanku. Itu memiliki tujuan ya, mempengaruhi pembacanya agar ikut tidak mudah menyerah ya, tidak mudah putus asa. Kemudian ciri yang terakhir adalah kalimat bersifat persuasif, singkat dan jelas. Hampir sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, sifatnya itu membujuk ya, mengajak. Ini kita kan diingatkan, menyerah bukan jalanku. Jadi, menyerah bukan jalan, slogan ini menyerah tetapi tidak juga kuat dimotivasi, tidak mudah menyerah. Oke? Ini adalah ciri iklan slogan. Kita lanjut ke jenis slogan. Jenis slogan anak-anak. Jenis slogan yang pertama adalah tentang slogan apa ya? Nah, ya, tentang slogan lingkungan. Contohnya, gimana sih slogan lingkungan hidup itu? Slogan lingkungan hidup itu, ayo. Ya, benar. Jadi, kalau slogan lingkungan hidup itu berkaitan dengan lingkungan hidup. Tujuannya mengajak masyarakat biar mudah. Yang pertama di sini, selamatkan hutan, selamatkan bumi. Kemudian yang kedua, jenis slogan pendidikan. Kalau slogan pendidikan ini biasanya anak-anak temui di sekolah. Contohnya apa sih? Ini ya, yang ini.
Membaca buku bekal masa depan. Membaca buku bekal masa depan, ya. Benar sekali. Slogan pendidikan itu berisi tulisan berkaitan dengan motivasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan, ya. Anak-anak ibu, langsung kita yang ketiga, slogan kesehatan. Kalau slogan kesehatan berarti berkaitan dengan apa, ya? Dengan kesehatan. Benar sekali. Ya, jadi contohnya apa sih slogan kesehatan itu? Slogan kesehatan itu adalah, nih contohnya, sayangi jantungmu dengan berolahraga. Ya, sayangi jantungmu dengan berolahraga. Ini adalah contoh slogan kesehatan. Selanjutnya, slogan motivasi. Slogan motivasi ini adalah isinya tulisan-tulisan yang bisa memotivasi, ya. Sekali lagi, slogan motivasi ini isinya tulisan-tulisan yang bisa memotivasi. Memotivasi itu isinya adalah tulisan-tulisan yang bisa memotivasi pembaca agar jauh lebih baik, ya. Contohnya ini, tadi sudah dicontohkan, menyerah bukan jalanku. Jadi, jangan mudah putus asa, oke? Di sini yang kita bahas video kali ini adalah jenis slogannya. Ada beberapa. Selanjutnya, jenis dari slogannya adalah slogan lingkungan hidup, slogan pendidikan, slogan kesehatan, dan slogan motivasi. Berikut dengan contohnya anak-anak, ya. Selanjutnya kita membahas tentang poster, anak-anak. Ya, kalau poster itu apa sih, anak-anak? Pernah dong melihat poster, ya? Poster itu kan dipasang di mana sih? Di tempat umum, ya kan? Berupa apa? Berupa pengumuman atau berupa informasi, oke? Kita ke cirinya. Ciri poster yang pertama apa sih? Yang pertama adalah poster dapat dicetak secara massal. Ya, benar sekali, ya. Jadi poster itu dapat dicetak banyak, ya. Tidak hanya 1 dan 2 saja. Jadi poster itu bisa dicetak secara massal ataupun banyak. Yang kedua, poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras, ya. Jadi poster itu dibuat dengan warna kontras apa? Untuk menarik dari penglihatan pembacanya, ya. Yang ketiga adalah bahasa singkat dan jelas. Kemudian yang keempat, poster disertai dengan gambar. Dan yang kelima, poster biasanya ditempel di dinding, tempat-tempat umum, dengan sifat mencari perhatian mata pembacanya.
Ya, jadi ini adalah ciri umum dari poster. Pasti anak-anak mudah sekali menyebutkan ciri-ciri umum saja. Jadi poster itu ciri-cirinya dapat dicetak secara massal. Itu yang pertama ya. Ciri-ciri yang kedua, poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras. Ketiga, bahasa singkat dan jelas. Keempat, poster disertai dengan gambar. Dan yang terakhir, ciri-ciri poster adalah biasanya ditempel di dinding tempat umum dengan sifat mencari perhatian mata pembacanya. Selanjutnya, kita masuk ke jenis poster ya anak-anak. Jenis poster ya. Jenis poster yang pertama diisi di sini adalah poster niaga. Ya, poster niaga. Kemudian di sini ada contohnya. Poster niaga. Makin hemat, makin nikmat. Ya. Paket ayam mulai Rp10.000. Ini contoh poster niaga. Poster niaga ini digunakan untuk menawarkan barang ya. Biasanya kalau anak-anak pernah beli sepatu atau mungkin membeli baju, ya kan? Di situ ada mereknya. Kemudian anak-anak melihat ada tulisan diskon atau seperti apa. Kita lanjut ke poster yang kedua adalah poster pendidikan. Poster pendidikan ini bagaimana? Ya, poster pendidikan ini contohnya membaca, membuka jendela dunia. Membaca, membuka jendela dunia. Poster pendidikan itu berisi ajakan di dalamnya dunia pendidikan ya. Ini contoh dari poster pendidikan. Selanjutnya, poster penerangan. Poster penerangan itu maksudnya apa sih? Judulnya kok ada poster penerangan ya? Contohnya dulu ya ini. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Contohnya di sini ada poster tentang COVID-19 ya. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Sering cuci tangan, pakai masker, pakai sabun dengan air mengalir. Nah, mungkin di bagian ini anak-anak pernah semuanya membuat poster tentang corona COVID-19 ya. Di sini termasuk jenis poster penerangan ya. Digunakan untuk memberi penyuluhan atau penerangan pada halayak ramai ya. Biasanya digunakan oleh instansi pemerintah untuk memberikan himbauan atau penerangan mengenai suatu program ini. Contoh saja ya anak-anak, ataupun biasanya ada poster yang dibuat pemerintah itu tentang poster penerangan tentang apa biasanya? Ya, tentang keluarga berencana ya. Ya, itu. Dan lain-lain anak-anak bisa mencari contohnya. Kemudian kita lanjut
ke jenis poster kegiatan. Poster kegiatan ini bisa disertai dengan waktu, tempat, nama kegiatan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan yang dilakukan. Sekali lagi, poster kegiatan ini bisa disertai dengan waktu, tempat, nama kegiatan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan yang dilakukan. Kegiatan ini menjelaskan bagaimana kegiatannya atau hal yang dilakukan. Nah, ini contohnya. Tadi sudah kita bahas cuplik di bagian awal video tentang poster kegiatan. Contohnya, teteskan darah kini untuk mereka yang membutuhkan nanti. Program donor darah Minggu 25 Agustus 2020. Pukul 10 sampai dengan 14 WIB, tempat Geraha Indah. Nah, ini contoh sederhana dari poster kegiatan. Biasanya bisa ditambah lagi dengan kontak HP, di mana emailnya, alamat webnya bisa ditulis posternya. Oke? Sampai di sini, jenis poster anak-anak masih ada yang bingung? Bisa ditanya di kolom komentar ya anak-anak. Kita dari pembahasan tadi, anak-anak masih ada yang bingung atau tidak ya? Kesimpulannya, di sini mengenai iklan, slogan, dan poster ya, merupakan media pemberitahuan kepada halayak ramai. Sekali lagi, kesimpulannya mengenai iklan, slogan, dan poster adalah merupakan media kepada halayak ramai yang digunakan untuk membujuk pendengar dan pembacanya dari informasi yang disampaikan, sehingga pembaca dapat melakukan tindakan dari informasi itu. Oke? Sekian video dari Rustiani Tumangger SPD. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa ya anak-anak, apabila ada yang kurang mengerti atau kurang paham, bisa di komen di kolom komentar.